Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaikhul Alim, NIM 19030360009. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan menjelaskan terkait tentang yaitu instalasi ini slide, kemudian mengenalkan fitur-fiturnya. Oke, langsung saja. Di sini kita buka dulu fiturnya. Diklikkan di sini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada tulisan ada dua, InSlide versi 3.1. Yang saya gunakan adalah ini. Oke, kita klik. Tunggu. Nah, kemudian ada dua versi di sini. Ada paket instalasi InSlide versi 3 PHP open source, kemudian dan InSlide versi 3. Saya menggunakan yang ini. Paket instalasi InSlide versi 3 PHP. Oke, kita klik. Nah, setelah kita klik juga akan tampil fitur-fitur seperti ini. Nah, di sini ada kebutuhan minimal sistem komputernya atau maksimum besar kecilnya tentang aplikasi ini. Oke, kita buka saja langsung. Di sini kan ada tentang InSlide, kemudian berarti berkaitan dengan aplikasi ini, kemudian fitur dan modul program ini, kemudian install berarti berkaitan dengan instalasi slide ini, kemudian patch update dan lain-lain. Oke, kita saja karena kita akan menginstal. Kita klik platform PHP open source ini, klik, tunggu. Nah, perhatikan di sini ada 3 versi. Yang paling terbaru adalah ini, installer InSlide versi 3.2 revisi 10 Februari 2021. Kemudian yang kedua ini InSlide versi 3.2 revisi 6 Maret 2020, dan yang ketiga adalah InSlide versi 3.2 revisi 20 Februari 2020. Akan tetapi saya menggunakan yang InSlide versi 3.2 yang terbaru, yang kedua, yaitu revisi 6 Maret. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya sudah mencoba di versi di versi tanggal 10 Februari ini tidak bisa untuk mendownload logo dan gambarnya. Alhasil saya menggunakan revisi 6 Maret yang portable. Karena di sini di tiap-tiap masing versi 3 tadi ada dua versi. Yang pertama itu portable atau tanpa SAM. Kemudian yang kedua adalah open source. Nah, open source ini bisa digunakan juga, akan tetapi kita harus mempunyai aplikasi SAM. Nah, di sini juga ketika kita sudah mempunyai aplikasi SAM atau kita sudah bisa memiliki aplikasi Slim, itu SAM itu digunakan juga untuk menginstal aplikasi InSlide ini yang berupa source code, kemudian diisi dengan menggunakan database kosong ini. Akan tetapi saya menggunakan yang versi portable karena lebih mudah. Oke, setelah seperti ini kemudian kita klik. Ini kan InSlide 3 PHP XM portable 06302 zing 7 470 MB. Nah, kita lihat juga yang pertama ini, prosesor 1 GHz, kemudian RAM 1 GB, yang ketiga default port. Nah, default port aplikasi ini yang kita perlukan karena di sini ada angka 8123. Nah, ini yang kita perlukan. Oke, kita klik saja. Dan nanti karena saya sudah mempunyai sudah mempunyai contohnya, langsung saja ya kita buka contohnya yang sudah saya ekstrak. Nanti akan muncul seperti ini di dokumen download. Di dokumen download. Nah, seperti ini. Ini adalah yang sudah berhasil diekstrak. Nah, setelah diekstrak kita pencet dulu ini install. Nah, ini kan ada di dalam. Perlu kita ketahui kalau InSlide ini adalah
aplikasi yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tapi mengikuti, karena InSlide ini juga sudah sudah ada SEM-nya sendiri. Tidak seperti Slim harus menginstal SEM dulu, tapi kalau InSlide ini sudah ada dari Perpusnas, sudah dikasih oleh Perpusnas. Nah, karena itu SEM ini yang tadinya di download di folder download, kita harus mengkopinya di folder C. Nah, ini adalah versi yang sudah tercopy di folder C. Nah, setelah folder SEM ini sudah tercopy di folder C, kemudian kita klik SEM. Nah, kita aktifkan dulu kontrol panelnya. Ingat, di sini SEM kontrol panelnya berbeda dengan SEM kontrol panel yang ada di Slim. Ini klik dulu SEM kontrol panel. Kita tunggu. Nah, ini dia yang sudah ada. Perlu kita ketahui, kontrol panel kita harus mengaktifkannya, karena tadi saya aktifkan. Ini sudah berupa kontrol panel yang sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, setelah itu kemudian kita langsung saja ke Google Chrome. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah ke Google Chrome, kita mencoba ke lokal. Diingat-ingat, localhost. .2. Nah, karena ingat ya tadi yang sudah saya katakan, di sini adalah default port aplikasinya adalah 8123. Berarti .2 8123. Ini juga sama dimasukkan ke dalam localhost-nya. Localhost .2 8123 garis miring karena kita tadi menyimpannya folder InSlide ini namanya di SEM bagian C, berarti kita pencet dulu htdoc, cari. Nah, ini dia InSlide namanya. Kemudian kita rename, dan hasil rename-nya dituliskan di taskbar atas ini, InSlide. Kita garis miring, kita coba. Kemudian kita akan langsung masuk ke bagian ini. Nah, itu tandanya berarti kita sudah berhasil menginstal aplikasi InSlide ini. Nah, oleh karenanya setelah seperti ini, saya akan mencoba mengenalkan fitur-fitur yang ada di InSlide ini. Nah, fitur-fiturnya ini ada banyak sekali fiturnya. Yang pertama ini saya bacakan, back office, kemudian baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, opak, artikel, pendaftaran anggota, statistik, survei, pengembalian mandiri, dan peminjaman mandiri. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu fitur yang ada di luar ini, akan tapi kita langsung masuk saja di back office. Oke, next. Sebentar karena ini sinyal. Nah, perlu kita ketahui, jika InSlide ini sudah terbuka, kita harus mengetahui, karena kita baru mengetahui InSlide ini, passwordnya adalah berarti nama dari aplikasi ini, yaitu InSlide. Kemudian ini username-nya InSlide, kemudian passwordnya InSlide juga ditambahkan sama dengan, kemudian sign. Kita coba di sign. Nah, kita pilih lokasi perpustakaan. Karena saya menonton dari tutorial dari dosen saya, berarti menggunakan perpustakaan pusat. Ketika kita sign langsung. Nah,
Kita tunggu sebentar karena loading. Maaf teman-teman karena sinyal juga masih agak darurat. Nah, di sini sangat sekali banyak sekali fitur-fiturnya. Lihat di kiri nih. Nah, di sini. Kemudian saya akan mencoba satu-satu akan saya bacakan. Saya akan mencoba menjelaskan, tapi tidak secara runtut ya. Yang pertama ini ada model akuisisi. Model ini digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap data koleksi, item, eksemplar yang diakuisisi. Di dalam modul akuisisi ini terdapat subbab sebagai berikut. Kita buka. Nah, ada daftar nama, entry koleksi RDA, daftar koleksi, jilid koleksi, kordeks terbitan, berkala, daftar usulan koleksi, dan lain-lain. Sekedar pemberitahuan saja atau pengetahuan saja bahwa aplikasi InSlide ini adalah sangat komplit atau sangat konkret daripada daripada Slim. Slim itu lebih sangat singkat daripada InSlide ini. Kemudian yang kedua adalah ada fitur yang namanya katalog. Nah, katalog ini digunakan untuk mengelola data katalog serta menghubungkannya dengan data koleksi, item, dan eksemplar juga. Nah, di sini juga ada entry katalog seperti tadi yang di atas. Kemudian SSKCR ini. Nah, di SSKCR ini juga sama, keanggotaan juga sama, sampai dengan di paling bawah. Di paling bawah administrasi. Nah, di sini kita ketahui bersama karena di ini portal aplikasi yang logo ini aslinya tidak boleh diubah karena ini mengandung hak cipta. Di sini tertulis hak cipta 2017 sampai 2018 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang logo ini tidak bisa dialihfungsikan atau diganti. Oleh karenanya yang bisa diganti adalah yang hanya nama dan foto. Nah, ini ada foto dan nama saya. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya sangat mudah. Kita klik dulu administrasi, kemudian di sini juga ada pengaturan akuisisi, pengaturan katalog, SKCR yang di atas semua ini sudah sebutkan. Di sini juga sebutkan lagi utamanya atau digunakan untuk sebagai bahan pelengkap dari semua akuisisi folder yang di atas. Kemudian kita pencet pengaturan umum. Nah, bentar. Di pengaturan umum ini kita perlu ketahui banyak sekali fiturnya. Akan tapi kita jika mau mengubah nama dan foto berarti nama perpustakaan diganti. Diklik tanpa perpustakaan. Kemudian setelah itu kita ganti nama, terus kemudian ganti foto. Kemudian kita simpan, klik. Nah, karena ini menggunakan nama saya Ahmad Syahrul Alim, kemudian foto, berarti ini sudah tergambarkan. Nah, begitu saja teman-teman penjelasan saya. Apabila mungkin kurang bisa memahamkan dari penjelasan saya,